Shalom Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk Bapak Ibu juga yang hadir lewat online, lewat Instagram, yang Tuhan memberkati juga. Dan Bapak Ibu boleh fokus juga menyerahkan hati dan pikirannya dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita akan izin penyembahan kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Tanda pujian ini dari awal disungguh-sungguh. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita sembah Dia. Haleluya.
kekuatan-Mu ajaib. Haleluya, kami puji Kau, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, pujian bagi-Mu, hormat bagi-Mu. Kau kami tinggikan, Kau yang kami puji. Haleluya, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau beri. Oh, kami sembah Kau, habis Kau di tengah-tengah kami, jamah kami, urapi kami Tuhan. Haleluya, jamah setiap hati kami, urapi kami Tuhan. Haleluya, tiada yang mustahil bagimu, Allahku yang hebat. Angkat pujian negara Anda di sini sembahnya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu.
dan rawatan-Mu ya Tuhan, yang memberkati kami sepanjang kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan Kau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan hidup di dunia ini Tuhan. Kiranya sepanjang kami hidup dunia ini, kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar semuanya itu dapat memuliakan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Baiklah, kita akan saya jemput dulu Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kita mau memuji nama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat pujian. Bangkit, serukan nama Yesus.
walaupun jumlah kita sedikit, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita Bapak Ibu sekalian dan yang Bapak Ibu juga yang lewat Instagram bisa menyerahkan hati dan pikirannya agar boleh fokus dengan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, tidak hanya tertanam di hati kita, harus bertumbuh dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita angkat pujian dari awal itu semua. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu, saya persilakan sebentar merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu di setiap hidup kita, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, saya yakin kita setiap kita mempunyai pergumulan, setiap kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita. Tapi bukan itu menjadikan alasan kita untuk tidak menyembah Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyerang, biarkan setiap masalah kita tidak tinggal dulu.
kita fokus pada pagi hari ini, menyerahkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan, agar Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan solusi. Yakin tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan dulu, sekarang, bahkan selamanya tidak pernah berubah. Sekarang Tuhan selalu merencanakan rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, hari-hari ini firman Tuhan katakan setiap hari-hari semakin jahat. Banyak orang-orang yang membawa kita ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Memang bagi kita itu membuat kita senang, gembira. Padahal sebenarnya perbuatan dosa itu perbuatan yang melukai hati Tuhan, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita belajar untuk hidup dekat sama Tuhan, agar kita nanti sudah kita dipanggil Tuhan, hidup kita sudah menjadi berkat, kita sudah tercatat nama kita di tempat yang Tuhan sudah sediakan di surga, kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan. Jangan kita hanyut dalam dunia ini, dalam perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini bisa kita ambil, bisa kita dengar, bisa kita lakukan, agar firman Tuhan itu bisa berkuasa dalam kehidupan kita, mengubahkan setiap kehidupan kita. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita angkat pujian yang dari awal lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Ini kami Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, saat Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan,
Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Bapa, Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Sebab Engkaulah segala-galanya Tuhan. Engkaulah Raja, penguasa tunggal dalam seluruh kehidupan kami. Kami senantiasa membutuhkan Engkau di sepanjang hidup kami. Sebab Engkau berkata bahwa di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak dapat melakukan apapun juga. Oleh sebab itu Bapa, pada hari Minggu ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau bersyukur dulu dengan Engkau. Biar Engkau yang memberkati akan ibadah ini. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, dan kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kebenaran yang hamba sampaikan boleh lahir dari hati Tuhan sendiri dan untuk memuliakan nama-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan berikan kepada setiap kami roh hikmat, pewahyuan, supaya kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan, tetapi menjadi sebuah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, kita bersyukur buat hari ini di minggu yang terakhir di bulan Desember. Kita akan menutup tahun 2021 untuk hari Minggu ini ya. Dan kita akan masuk minggu depan di tahun yang baru ya. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, dan semua hal yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan buktikan bahwa Dia adalah penolong yang setia. Karena firman Tuhan berkata, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia Tuhan yang menyediakan, mencukupi, dan melakukan perkara-perkara besar atas hidup kita sampai dengan hari ini. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan saya sharingkan, bagikan adalah temanya pemeliharaannya yang sempurna. Pemeliharaannya yang sempurna. Mari kita lihat firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini ayat yang sudah kita ketahui ya. Saya percaya kita akan menutup tahun di dalam ibadah minggu ini dengan tema pemeliharaan Tuhan dan ayat yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Daud. Oke, sudah dapat ya. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat 6. Saya akan baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, dan bergantian sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbing aku ke arah rumah. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kerawan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kitab Mazmur yang kita sering baca ya, ada Mazmur ini cukup panjang ya, sampai 150 pasal. Nah, di dalam kitab Mazmur ini ada tulisan-tulisan, salah satunya ditulis oleh Daud. Mazmur dari berbagai macam bentuk dan isinya, tentunya ada tentang doa, tentang nyanyian pengajaran, tentang ucapan syukur, dan bahkan peristiwa-peristiwa bersejarah dalam kehidupan Daud. Itu pun ditulis di dalam kitab Mazmur.
Nah, di dalam Mazmur 23 yang kita sering baca, bahkan kita sering nyanyikan lagu Mazmur 23 ini ya. Nah, waktu kita melihat akan hal ini, pemazmur menceritakan atau merasakan sebuah kepuasan yang sejati yang dialami dalam kehidupannya, dan itu ditulis dalam Mazmur pasal 23 ini. Karena pemazmur atau mazmur yang ditulis oleh Daud ini, Daud menyadari dan mengerti akan Tuhan sebagai gembalanya. Ya, jadi di sini ada sebuah pemahaman, ada sebuah pengertian yang dialami oleh Daud tentang Tuhan sebagai gembala. Ya, tentunya ada banyak hal yang kita bisa nyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang sempurna. Tapi dalam hal ini ada sebuah pengertian dialami oleh Daud, bagaimana Tuhan itu adalah gembala dalam kehidupan. Nah, ini adalah hal yang bagi kita mungkin awal waktu Daud menuliskan hal ini, orang mungkin bisa menilai bahwa karena Daud itu kan dulu bekas seorang gembala gitu ya, maka dia menganggap bahwa Tuhan adalah gembala gitu ya. Nah, kalau misalnya dari pekerja yang lain mungkin kita bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah hal yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan pekerjaan. Tetapi di sini ternyata Daud bisa melihat, Daud mendapatkan sebuah pengertian dalam kehidupannya berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi Tuhan sebagai gembalanya ini adalah sebuah hubungan yang dialami oleh Daud dengan Tuhan. Sehingga dia menyadari bahwa wah, ternyata Tuhan itu seperti gembala. Nah, untuk itu kita akan melihat ya dalam hal ini, kalau Tuhan sebagai gembala yang merupakan hasil dari hubungan Daud dengan Tuhan, sehingga dia melahirkan sebuah perspektif, sebuah cara pandang, sehingga waktu dia memiliki perspektif ini, cara pandang bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka itu juga akan menentukan gaya hidup, cara hidup. Karena kita tahu cara pandang atau perspektif itu akan membuat kita punya cara hidup. Amin. Kalau misalnya begini, kita punya pemahaman di zaman sekarang di pandemi ini, untuk melindungi kita dari COVID-19, varian-varian baru, maka kita harus pakai apa? Masker. Kita harus jaga jarak, kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, karena itu merupakan sebuah cara pandang, maka kita punya gaya hidup yang baru. Kita punya cara hidup yang baru. Kemana-mana kita pakai masker, kita berusaha menjauhi kerumunan, kita senantiasa jaga jarak, karena itu sebuah cara pandang. Jadi cara pandang itu menentukan cara hidup kita. Nah, kalau kita punya cara pandang yang benar tentang Tuhan atau dengan kehidupan kita sehari-hari, maka itu juga akan membuat hidup kita menjadi benar. Amin. Karena cara pandang yang benar. Tapi kalau cara pandang kita cara pandang yang salah, maka kehidupan kita juga akan menjadi salah. Kita menilai sesuatu dari sisi yang salah, maka kehidupan kita juga akan menjadi salah ya. Nah, jadi di sini Daud memahami bahwa dia punya Tuhan sebagai gembala. Berarti dari sisi Tuhan dia melihat bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dari sisi dia menyadari bahwa dia adalah dombanya. Amin. Nah, sebagai gembala, ya, dia tahu pengalaman dia sebagai gembala. Tugas gembala adalah menjaga, melindungi, memelihara, dan menyediakan. Amin. Untuk domba-dombanya bisa mendapatkan ketenangan, domba-dombanya bisa tercukupi, domba-dombanya bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Karena kita tahu sifat domba ini adalah domba yang lemah gitu ya. Binatang yang paling lemah bisa dibilang binatang domba gitu ya. Nah, tapi dari sudut sebagai manusia, kalau dia katakan Tuhan adalah gembalaku,
maka dirinya adalah domba. Nah, untuk itu dia harus menyadari sebagai domba apa yang harus dilakukan. Dia lihat ada domba yang baik, ada domba yang bandel. Ya. Ada domba yang nggak suka ngikutin kawanan domba, dia mau lari sendiri, dia mau ikutin keinginannya sendiri, nggak ngikutin apa yang diarahkan, diinginkan, dituntun oleh gembalanya. Maka apa yang terjadi? Dombanya menjadi domba yang tersesat, bahkan bisa jatuh ke jurang, mengalami malapetaka, mengalami banyak hal yang membahayakan hidup. Karena kenapa? Tidak mengikuti gembala, tidak mengikuti suara gembalanya. Domba-domba yang baik mengikuti suara gembalanya. Nah, disinilah Daud melihat bahwa dia harus menjadi domba. Tentunya menjadi domba yang baik. Domba yang baik itu domba yang seperti apa? Domba yang baik tentunya dia menyadari bahwa seekor domba itu kan bulunya banyak ya. Ada waktunya dia harus dipotong bulunya. Nah, kalau dia seni domba yang gak baik, dia gak mau dipotong bulunya ya kan. Waktu mau dipotong dia dikejar, dia lari-lari gitu ya. Dia kabur, dia bilang gak mau, ntar kedinginan ya kan. Kalau bulu-bulu ini kan melindungi tubuh saya, kalau sampai dipotong sampai habis, nanti saya kedinginan. Tapi domba gak begitu. Domba siap menerima waktu dipotong, digunting. Kemudian domba juga siap untuk dibawa ke tempat pembantaian ya, di tempat penjagalan ya. Dia tenang, dia tak memberontak ya, tetapi dia tetap setia. Dia tetap lembut. Dia tahu tujuannya, dirinya adalah diciptakan Tuhan sebagai korban. Wow. Jadi dia menyadari bahwa dirinya adalah sebuah korban yang suatu saat tinggal tunggu waktu aja. Saya akan disembelih. Saya akan menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Waktu manusia mempersembahkannya sebagai korban. Puji Tuhan, domba sekarang dengan domba zaman dahulu berbeda ya. Maksudnya kalau dahulu mereka takut, waduh jadi korban gitu ya. Mereka sampai stres, mungkin ada kayak sapi-sapi, bisa binatang korban, stres, takut dikorbankan, kabur gitu ya. Tapi domba zaman sekarang puji Tuhan gak banyak dikorbanin, cuman buat dimakan doang gitu. Begitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat, kita harus menyadari bahwa diri kita adalah domba. Sama seperti Daud melihat bahwa Tuhannya adalah gembalanya. Dia harus dengar suara gembala, dia harus dengar, dia taat suara Tuhan. Karena dia adalah gembala yang baik, gembala agung kita. Dan sebagai domba tentunya tidak boleh memberontak, tidak boleh membantah ya. Domba ini harus nurut. Maka pada waktunya dia tahu dia akan menjadi sebuah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah jadi di sini kita melihat bahwa pemahaman Daud ini, bahwa Daud melihat bahwa Tuhan adalah gembalanya. Karena Daud adalah seorang gembala yang bertanggung jawab dan memberi makan domba-dombanya dengan tekun. Kemudian menjaga mereka dari bahaya dan tidak pernah membiarkan dari domba-dombanya yang tersesat itu. Maka oleh karena pemahaman itu, oleh sebab itu ya, Daud sangat yakin sekali kalau Tuhan yang adalah gembalanya pasti akan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Karena Daud ini seorang yang setia. Dia menggembalakan berapa ribu kambing domba? Bukan ribuan, 2-3 ekor kambing domba. Wah, jadi nggak tahu kambingnya berapa, dombanya berapa gitu ya. Cuma 2-3 ekor. Dia bisa bedakan ini kambing, namanya kambing suka nanduk gitu ya. Wah, ini kambingnya repot nih, ngurus kambing lebih susah daripada ngurus domba. Terus dia lihat ada domba lagi yang baik. Wah, ini kesenangan dia. Tapi dia lihat juga ada domba yang bandel. Wah, ini merepotkan, tapi nggak apa-apa, masih domba daripada kambing gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Di sini Daud punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Melalui hubungan dengan Tuhan, dia dapat sebuah pewahyuan, dia dapat sebuah hikmat. Wah, Tuhan adalah gembala. Saya aja sebagai gembala, walaupun untuk puji Tuhan, kata Daud, cuma 2-3 ekor. Kalau ribuan, saya juga repot. Berarti kalau Tuhan percayakan 2-3 ekor domba, nggak apa-apa. Dia setia, dia jaga, walaupun ada singa, walaupun ada beruang, dia hadapi binatang, ya, dia hadapi yang dapat memangsa domba dan kambingnya ini. Kalau perlu dia mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya selamat, karena binatang ini tidak bisa mampu melawan musuh-musuh. Dari situ dia lihat, kalau saya begitu menjaga 2-3 ekor yang dipercayakan oleh ayah saya, domba-domba dan kambing yang dipercayakan kepada saya, apalagi Tuhan. Tuhan pasti jaga saya, Tuhan pasti pelihara. Demikian juga jika kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini tentang pemeliharaan Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-domba. Domba-dombanya perlu dekat dengan gembala. Kalau domba-dombanya tidak mau belajar mendengar suara gembalanya, maka dia akan menjadi mangsa bagi binatang-binatang buas. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dilihat dari hal itu, kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan meliputi apa saja pemeliharaan Tuhan sebagai gembala kita. Amin. Mulai hari ini sadari Tuhan adalah gembala. Kita adalah kawanan domba yang membutuhkan Tuhan sebagai gembala. Oke. Ya, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan meliputi apa saja supaya memasuki tahun 2022 kita akan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita akan menyadari bahwa Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah pelihara kita di tahun ini, di tahun depan juga Tuhan akan tetap memelihara kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan gembala yang baik atas hidup kita. Yang pertama adalah sebagai gembala, pemeliharaan Tuhan itu meliputi yang pertama, memberikan kecukupan. Mari sama-sama katakan, memberikan kecukupan. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Nah, jadi di sini Daud meyakini bahwa dia tidak akan kekurangan apapun, karena dia yakin bahwa Tuhan membawa kepada tempat yang banyak makanannya atau air yang berlimpah. Dia menyadari bahwa kalau Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memberikan kecukupan, maka dia hidupnya harusnya bergantung kepada Tuhan. Kalau domba menyadari bahwa dia pasti dicukupkan, gembala tahu kapan waktunya makan, maka dia menjadi domba yang tidak perlu jauh-jauh dengan gembala. Ya. Berarti Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memberikan kecukupan akan kebutuhan-kebutuhan dasar dari kehidupan Daud. Demikian juga menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar dari kehidupan kita, setiap kita. Ya, karena dia adalah sumber kecukupan. Nah, kadang-kadang kan ayat ini kita berpikir begini, kan di dalam ayat 1 dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Tapi Pak Pendeta, kenyataannya saya masih kekurangan. Saya masih misalnya gak seperti yang lain, hidup saya masih kurang dibandingkan yang lebih diberkati oleh Tuhan. Mana janji Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan gembala, takkan kekurangan? Tentunya kekurangan di sini dari sudut pandang Tuhan melihat kita. Kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya minta ini, tapi Tuhan belum berikan. Menurut kita, Tuhan, kok katanya Engkau akan mencukupkan, katanya Engkau akan membuat aku tidak kekurangan, tapi kenyataannya kok Engkau tidak jawab untuk doa saya untuk masalah ini.
Padahal Tuhan punya maksud bahwa bagi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Apa yang baik. Kalau dia rasa bahwa itu tidak baik buat kita, dia tidak akan pernah berikan. Kalau dia rasa bahwa itu baik, ya, tapi Tuhan bilang sebentar, tunggu. Waktuku adalah waktu yang terbaik. Dan kalau Tuhan rasa untuk saat sekarang ini adalah kamu cukup dengan hal-hal ini, dan itu yang terbaik, kita berkata, Tuhan terima kasih, cukup kasih karuniamu bagiku. Ya, nah jadi di sini kata tidak kekurangan itu bahwa Tuhan pasti jamin. Mungkin dombanya bilang kepada gembala, lapar gitu kan, lapar gitu. Tapi gembalanya tahu, ya waktunya. Mungkin kita nih sedang cari tempat air yang tenang buat kamu minum. Bentar lagi kita ke tempat untuk makan. Tapi tunggu, kawanan yang lain ini belum minum gitu kan. Nanti kita sama-sama berangkat menuju ke tempat makan gitu ya. Nah, waktu kadang-kadang kita mintanya cepat, tapi waktu Tuhan belum tentu seperti yang kita inginkan. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhanlah yang memberikan kecukupan. Jadi kita tidak perlu takut. Di masa ke depan, di masa di mana kepastian kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, kita harus percaya bahwa Dia memberikan kecukupan. Amin. Karena ternyata pemahaman tentang gembala ini ditegaskan juga oleh Yesus waktu Dia mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Jadi Daud berpikir bahwa Tuhan adalah gembalaku. Waktu dia menyampaikan hal ini, orang mungkin berkata nyinyir, karena kamu bekas gembala domba. Setelah jadi raja, kamu masih berpikir bahwa Tuhan itu seperti gembala. Tapi kenyataannya Tuhan berkata, aku adalah gembala yang baik. Jadi saya percaya pemahaman yang sama yang Daud miliki harus juga menjadi pemahaman kita sebagai orang percaya, ya. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala hal yang kita butuhkan. Tuhan akan buat perbedaan di tahun depan. Bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan kita dengan cara yang ajaib. Saya banyak membuktikan saat-saat di mana sudah kepepet gitu ya. Saat-saat di mana benar-benar butuh, Tuhan bekerja dengan cara Tuhan memakai orang-orang atau dengan caranya, ya, melakukan perkara-perkara besar dan perkara-perkara ajaib dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa dan saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini juga akan mengalami kecukupan yang daripada Tuhan. Amin. Oke, yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan itu meliputi memberikan kesegaran. Mari kita lihat ayat selanjutnya di dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, memberikan kesegaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik akan memberikan kesegaran bagi domba-dombanya. Ia sendiri akan membuat Daud tetap bersemangat dan memperoleh kekuatan yang baru ketika ia dalam kesulitan. Caranya dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kesegaran yang Tuhan berikan ini mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada waktunya kita merasa penat. Ada waktunya kita merasa letih, kita capek. Bukan cuma yang bekerja ya. Kalau bekerja udah pasti, kalau habis kerja kan capek ya, letih gitu ya. Kemudian tapi juga dalam pelayanan banyak kali juga banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang juga mengalami keletihan secara rohani. Jadi bukan hanya secara fisik, kadang-kadang juga keletihan itu terjadi secara psikis atau secara mental, jiwa kita letih lesu, jiwa kita seperti berbeban berat. Nah, disitulah Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kesegaran yang baru. Dia akan menyegarkan jiwa kita.
yang firman Tuhan katakan menyegarkan jiwa. Dalam jiwa ini ada apa? Kan bagian tubuh kita kan ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jiwa ini terdiri lagi di dalam pikiran, ya, dalam pikiran, terus perasaan dan kehendak. Seringkali perasaan kita kalau dipermainkan, perasaan kita kan jadi galau gitu, jadi marah gitu kan. Oh, dikecewakan, ditolak. Wah, ini perasaan-perasaan yang seringkali kita menjadi letih. Jiwa kita menjadi lemah. Jiwa kita juga bisa jadi hancur, ya kan? Bisa seperti itu. Tapi Tuhan mau datang untuk memberikan kesegaran. Tuhan mau datang untuk memulihkan jiwa kita. Yang tadinya kita rasa, saya udahlah males lah pelayanan. Saya pelayanan, tapi kok hidup saya begini-begini aja. Saya sudah bekerja keras, saya sudah banting tulang, saya sudah bekerja dengan baik, tapi penghasilan saya seperti ini aja. Kebutuhan saya nggak pernah cukup. Gaji saya mungkin cuma 15 katanya. 15 itu maksudnya setiap tanggal 15 sudah habis gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita letih lesu, kita bilang berat. Belum sakit penyakit, tubuh kita juga lemah. Karena kegiatan yang kita lakukan begitu padat, kita rasa tubuh saya lemah. Banyak hal keletihan-keletihan dalam jiwa kita sekarang. Tapi Tuhan akan memberikan kesegaran. Tuhan akan memberikan pemulihan. Dia akan menyatakan kebaikan demi kebaikan. Kalau misalnya kita sedang letih lesu ya, atau dekat dengar sebuah kejutan dari teman ya, ada surprise gitu ya, atau hal-hal yang tadinya kita pikir waduh ini udah nggak cukup nih kebutuhan hari minggu ke depan nih kayaknya sudah nggak cukup. Tahu-tahu Tuhan berikan hal yang ajaib. Tahu-tahu kita lihat, wow, mujizat Tuhan, wow, Tuhan bekerja. Nah, itu kadang-kadang membuat jiwa kita menjadi segar kembali, jadi kuat kembali, jadi lebih semangat lagi. Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru atas hidup kita, sehingga kita mampu mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang hidup, karena kita melihat tangan Tuhan masih bekerja atas hidup kita. Ya, Allah pun akan menuntun kita agar hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kita akan hidup dalam kebenaran, kita akan hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga Daud juga tetap mengalami kesegaran dan kebenarannya itu hidup dalam dirinya. Jadi dia melihat, wah, Tuhan benar-benar memberikan pemulihan, Tuhan benar memberikan kesegaran. Hari-hari ini, jika Bapak Ibu Saudara di tempat ini atau yang menyaksikan sedang mengalami masa-masa kekeringan, masa-masa kesesakan, masa-masa kesulitan, masa-masa di mana engkau letih lesu, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Mari kita datang, mari kita berserah, mari kita menyerahkan setiap beban-beban masalah yang ada dalam hidup kita, maka Dia akan menyegarkan jiwa kita. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita lihat pemeliharaannya meliputi apa saja. Yang ketiga, memberikan penyertaan. Di dalam ayat yang keempat berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, yang ketiga, Tuhan yang memberikan penyertaan atas kehidupan kita. Seringkali juga dalam kehidupan kita, kita mengalami keadaan tertekan, terasa tidak ada mungkin jalan keluar waktu kita mengalami masalah-masalah yang berat tersebut. Tetapi di saat seperti itu, Daud pun mengalami hal itu dan dia merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Sebagaimana Daud disertai Tuhan, Tuhan juga mau memberikan penyertaannya sebagai gembala atas kita, sebagai domba-dombanya. Bahkan Daud bisa berkata di masa-masa yang paling kelam dalam kehidupannya, di masa-masa di mana dia mengalami
keadaan seperti maut sedang mau menjemput dia. Dia ada di bayang-bayang maut. Situasi yang sangat sulit di masa kekelaman dalam hidupnya, di lembah kekelaman dalam hidupnya. Dia melihat bahwa Tuhan beserta dan itu cukup bagi diri. Amin. Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah musuh kita? Jika Allah bersama di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat melawan kita, mengalahkan kita. Jadi penyertaan Tuhan itu cukup atas kehidupan Daud. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab merasakan waktu Tuhan beserta dengan dia, maka Tuhan yang akan membukakan jalan. Ya. Yang menjadi penghiburan bagi setiap kita adalah Tuhan beserta kita. Kalau kita menyadari, ya, itu menjadi kekuatan kita, itu menjadi penghiburan. Tapi kalau kita menganggap, wah, orang lain disertai, saya kayaknya enggak Tuhan, karena saya bandel, karena saya seringkali memberontak kepada Tuhan. Enggak. Tuhan adalah gembala. Dia juga Bapa kita yang baik. Ya. Dia tidak akan membiarkan kita tidak dijaga, tidak dilindungi. Dia akan beserta atas hidup kita. Yang penting kita mau dituntun. Penyertaan Tuhan itu ada kalau kita mengikuti Dia. Tapi kalau kita mau jalan sendiri, mau keinginan kita sendiri, nggak ada penyertaan Tuhan. Berarti kita berada di luar dari perlindungan Tuhan. Tapi waktu kita mau hidup di dalam penyertaan Tuhan, maka lembah kekelaman sekalipun, Daud katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, sebab gadamu dan tongkatmu yang menghibur, yang memberikan penghiburan kekuatan atas hidupku. Ya, jadi di sini mari jemaat Tuhan sadari bahwa Allah beserta dengan kita, Immanuel, karena nama yang malaikat berikan waktu bayi itu lahir. Dikatakan dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita, beserta dengan manusia. Jadi sejak awalnya Tuhan mau menyertai hidup kita, karena kita lemah, karena kita gampang goyah, kita gampang jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau Tuhan beserta, Tuhan akan senantiasa menolong, memberikan jalan keluar. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan 6 dikatakan firman Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, yang terakhir, Tuhan yang memberikan masa depan. Ya, Daud menyadari bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi hidupnya. Bahkan masa depannya adalah masa depan yang baik. Dia melakukan bahwa sepanjang hidup Daud, Tuhan senantiasa menyatakan kebajikan dan kemurahan atas hidupnya, yang akan membuat dia senantiasa menikmati hal-hal yang ajaib. Tidak ada yang buruk yang dirancangkan oleh Tuhan. Bahkan di hadapan musuh pun Tuhan selalu menyediakan yang terbaik atas hidup. Bapak, Ibu, Saudara, ke depan kita tahu bahwa di dalam Tuhan, Tuhan memberikan masa depan. Berulang kali firman Tuhan katakan untuk kita menyadari bahwa Tuhan memberikan masa depan yang baik. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang cerah. Cuman kalau itu bicara soal masa depan, kadang-kadang kita percaya nggak percaya, gitu kan? Kadang-kadang kalau kita sedang tidak kuat iman, kita pengen tahu masa depan kita, mendahului Tuhan, ya kan? Padahal Tuhan udah bilang, aku jamin masa depanmu, masa depan yang cerah. Tapi kita pengen tahu, kita tanya ke dukun, kita tanya ke paranormal, kita bilang, kira-kira coba tolong dong, ini tangan saya dilihat, ya. Kira-kira gue hoki nggak di tahun depan nih?
Kalau gue hoki, wah puji Tuhan. Tapi kalau di ramal yang nggak baik, wah kita udah wah gitu, nggak mungkin terjadi gitu kan. Namanya juga ramalan gitu kan. Pasti ada pertama dibilang sisi baiknya, terus sisi buruknya. Tapi kalau sisi baiknya kita senang, kita suka. Tapi kalau sisi buruknya kita tolak, kita bilang enggak lah itu ramalan bohong gitu, nggak mungkin terjadi. Tapi kalau Tuhan yang menjamin, itu pasti terjadi. Dia memberikan masa depan. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan pasti memberikan masa depan yang cerah? Amin. Nah, itu harus menjadi sebuah iman kita, kepercayaan kita. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, di dalam lembah kekelaman yang paling berat sekalipun, dia bukan saja beserta karena dia gembala, tapi dia juga memberikan masa depan. Hari ini mari kita punya visi yang besar untuk masa depan kita. Mari kita punya rancangan-rancangan, target yang besar. Kalau tahun-tahun depan, tahun-tahun yang lalu ada target-target, ada rencana-rencana yang belum tercapai di tahun ini, tahun depan kita percaya itu pasti kita terima. Amin. Dan setelah kita terima, baru kita percaya bahwa saya juga akan buat sebuah rencana sehingga tahun depan saya akan mengalami hal-hal yang lebih baik lagi di tahun depan. Amin. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, kan gereja kita ini kan sering pindah-pindah, masih nomaden gitu ya dulu ya. Pindah sini, ya pindah lagi ke sana, ke situ lagi. Nah, saya percaya salah satu tempat yang Tuhan sudah bawa kita di tempat ini yang lebih bebas, lebih aman, lebih nyaman ya. Kalau sebelumnya kan kita masih pindah-pindah ya, dan masih lebih berat lah saya katakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah membukakan jalan, dan saya percaya Tuhan akan terus bawa kita mengalami hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak pernah mensyukuri hal-hal yang kecil, Tuhan nggak bisa berikan hal besar, karena yang kecil aja kita nggak bersyukur. Ya, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah bawa ya gereja kita, atau juga bawa setiap kita sampai dengan hari-hari ini mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, maka kita juga percaya Dia akan jamin masa depan kita. Ya, saya lihat ada beberapa mungkin jemaat yang ngalamin di tahun kemarin, tahun ini juga maksudnya, baru kemarin ngalamin hal-hal yang wah, misalnya hampir terbakar lah ya kan, hampir ngalamin misalnya ada, saya dengar juga ada yang kehilangan kendaraan juga ya, masih ngalamin masa-masa yang berat ya. Tapi percayalah, saya melihat bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan itu gak pernah sia-sia. Waktu kita menabur dalam doa, saya ingat sekali ada hamba Tuhan yang Tuhan bawa ya ke sorga gitu ya. Tuhan izinkan dia ngalamin hal seperti itu. Dia lihat begini, bahwa di sorga itu ada yang gak pernah hilang. Ada sesuatu yang dibawa sampai ke sorga dan gak pernah hilang. Dan bentuknya itu seperti pelangi. Pelangi itu gambaran perjanjiannya. Waktu dia tanya sama Tuhan, dia bilang gini, Tuhan, ini yang gambarnya pelangi yang indah ini apa Tuhan? Kok sepertinya dia lihat ada sebuah kata-kata di dalam pelangi itu. Dan waktu dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang begini, itu adalah doa-doa dari umat Tuhan. Wow. Jadi doa-doa kita, sekalipun kita sudah mati, itu masih ada di sorga, masih termeterai, menjadi sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Asalkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Doa-doa yang gak benar, doa-doa yang ngutuk, kata-kata yang misalnya ini doa-doa yang gak berkenan, yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, gak ada di sorga itu. Tapi setiap doa-doa kita, apakah kita masih hidup atau kita sudah meninggal, kalau itu doa yang berbicara soal hal-hal masa depan, itu masih tercatat, masih termeterai. Pada waktunya, kalau waktu Tuhan katakan ya siap, maka Tuhan tinggal suruh malaikat turun, apa yang diminta oleh orang ini diberikan.
Sama seperti doa dari Daniel ya. Daniel berdoa untuk waktu dibawa Tuhan untuk berdoa dan berpuasa, dia berdoa. Malaikat itu berkata bahwa sejak kamu berdoa, ya kan Tuhan sudah utus saya untuk memberikan jawaban doa. Tapi butuh waktu berapa hari? 10 hari. Kenapa bisa butuh waktu 10 hari? Karena ada penguasa kerajaan yang mencoba mencegah supaya jawaban doa itu turun atas hidup Daniel. Demikian juga setiap kita. Waktu kita berdoa, Tuhan misalnya berdoa buat masa depan, saya melihat banyak hal yang merupakan ya bisa dibilang apa ya, impian lah, mimpi lah, cita-cita atau visi. Pada waktunya itu, waktu kita bawa terus dalam doa, pasti akan terjadi, pasti akan tergenapi. Amin. Jadi percayalah kalau kita buat target, kita berdoa tentunya dengan Tuhan, tahun depan saya mau mentargetkan kegiatan saya. Kalau selama ini saya doanya mungkin hanya berapa jam, Tuhan saya mau tingkatkan doa saya misalnya. Atau misalnya ada harapan-harapan yang kita mau dalam kehidupan kita, Tuhan saya mau target perusahaan saya makin maju. Saya mau tadinya mungkin misalnya soal penjualan misalnya yang cuma sekitar 10, Tuhan saya mau target 20 Tuhan. Saya punya visi 20 misalnya. Terus bagaimana untuk mencapai target itu? Kita harus punya misi, punya langkah-langkah untuk mencapai target itu. Jadi kita tingkatkan kapasitas kita, kualitas kita untuk mencapai tujuan, mimpi, target yang kita mau capai di tahun depan. Saya percaya kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, Tuhan juga akan menjamin. Bagian Tuhan menjamin. Jadi saya katakan tadi, doa gak pernah sia-sia. Amin. Karena Tuhan menjawab doa dan menjamin masa depan kita. Amin. Nah, mungkin terakhir sebelum saya tutup, ya, saya berterima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah hadir di dalam ibadah Natal kita kemarin tanggal 25 Desember. Saya juga berterima kasih kepada jemaat yang sudah mensukseskan acara Natal ini dengan mengambil bagian dalam kepanitiaan dan yang sudah menjadi donatur, yang sudah memberikan sumbangan berkat. Saya percaya itu semua adalah bagian yang kita mau kerjakan, mau lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa acara kemarin bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, dengan semua yang kita lakukan, dengan tentunya ada kekurangan-kekurangannya ya. Saya sebagai gembala memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jemaat. Jadi di sini saya melihat bahwa ternyata sama seperti tadinya kan saya berpikir ini sudah mau dekat Natal gitu ya. Ini persiapannya nih kayaknya biasa, saya nggak ngerti apakah dari tahun ke tahun seringkali persiapan Natal itu mendadak ya. Seringkali udah deket-deketnya baru mau persiapkan dengan lebih ini lagi ya, lebih baik lagi. Nah, jadi tapi saya melihat bahwa Tuhan bekerja dan seluruh jemaat boleh ambil bagian untuk acara Natal kita. Saya percaya itu semuanya mendatangkan berkat bagi setiap kita. Ya, jadi mari kita awali memasuki nanti tahun depan dengan menyadari ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan sudah buktikan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Yang penting kita menyadari bahwa sebagai gembala Dia akan memberikan kita. Yang pertama adalah, kita baca itu lagi ya. Yang pertama adalah memberikan kecukupan. Yang kedua memberikan kesegaran. Tiga juga Tuhan memberikan penyertaan. Dan yang keempat Dia memberikan masa depan bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kita nyanyikan lagu Engkau Gembala yang baik. Engkau gembala yang baik,
Engkau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi, Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Engkau gembala yang baik, Engkau gembala ya Tuhan. Kami percaya Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun hidup kami Tuhan, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan setiap jiwa kami, keletihan kami, kepenatan kami Tuhan. Engkau yang membebaskan dan melepaskan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memeteraikan firman-Mu atas hidup kami, sebab Engkau adalah gembala kami, gembala yang baik, yang setia, yang melindungi, yang menopang kami, yang menyertai kami, dan memelihara kami. Pemeliharaan-Mu itu sempurna atas hidup kami. Kami tidak perlu takut, bahkan kami tidak gentar, sekalipun kami harus mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, lembah kekelaman dalam hidup kami, sebab Engkau adalah sumber keluputan, tempat perlindungan yang aman. Kami tenang, kami bahagia bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan pimpin kita, berilah yang baik. Memberikan yang terbaik, Apa yang kau mau, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selama. Berilah yang
Silakan Pak, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau mau silakan, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan membalaskan berkali-kali lipat. Amin. Kita akan semuanya. Untuk pengumuman nanti setiap informasinya akan diberitahukan lewat grup WA. Mungkin ada tambahan dari Pak. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita anggap pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini, kita silakan kepada Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapak. Di penghujung daripada ibadah kami mau naikkan doa-doa syafaat kami. Sebab kami percaya doa-doa kami tidak pernah sia-sia di hadirat Tuhan. Saat ini kami bawa seluruh kehidupan daripada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan perlindungan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami boleh berkata Ebenezer, sampai di sini pertolongan Tuhan, dan Engkau akan terus melanjutkan kasih setiamu, melanjutkan kebaikanmu Tuhan, pemeliharaanmu dan kasihmu yang besar boleh senantiasa dinyatakan dalam kehidupan jemaatmu. Kami percaya Bapa, jika saat ini jemaatmu yang mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan, bukan saja fisik, bahkan emosi kami, bahkan jiwa kami Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesegaran kepada setiap kami. Sebab firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Maka segala sakit penyakit kami berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit itu dihalaukan, dicabut, diambil dari tubuh kami, dari seluruh hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberikan kami kesehatan yang ilahi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi atau masalah pergumulan yang dialami dalam hubungan mereka satu dengan yang lain sebagai keluarga, suami, istri, beserta dengan anak-anak, bahkan mertua. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang bekerja, Tuhan memulihkan, Tuhan yang memperbaharui setiap hubungan-hubungan. Tuhan pulihkan Tuhan. Kami percaya seperti firman Tuhan bahwa hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, hati anak berbalik kepada bapak-bapaknya, sehingga Engkau akan membuat bumi ini mengalami pemulihan. Kami percaya akan terjadi pemulihan dalam keluarga kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang menyediakan, yang memberkati seluruh umat Tuhan. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh,
Tuhan yang menyediakan. Bahkan Tuhan adalah lebih dari cukup dari semua hal yang kami butuhkan dan kami perlukan. Karena penyertaan Tuhanlah yang membuat kami aman, kami tenang, dan kami merasakan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang bekerja. Tuhan berikan kepada setiap jemaat Tuhan integritas, kejujuran. Tuhan yang memberikan kesetiaan, Tuhan yang memberikan kemampuan yang terus kapasitasnya boleh diperbesar, sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, melakukannya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang berkati oleh Tuhan dan hidup mereka boleh menjadi teladan. Berkati juga seluruh anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan menyediakan semua hal yang dibutuhkan Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak sehingga mereka memiliki masa depan yang cerah melalui proses belajar yang mereka jalani Tuhan. Mereka tetap giat belajar, mereka mau memiliki mimpi-mimpi yang besar, cita-cita yang besar bagi masa depan mereka, dan janji Tuhan boleh terjadi dan digenapi. Kami berdoa bagi seluruh keluarga jemaat Gereja Betel Indonesia Alpha Omega. Tuhan lindungi, Tuhan luputkan, Tuhan jauhkan dari semua hal yang jahat, semua pergaulan, semua hal-hal yang membuat baik anak-anak juga, oh Tuhan, dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Tuhan menjauhkan semuanya Tuhan. Dan biarlah setiap kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga besar di dalam kerajaan Tuhan yang telah dipersatukan di dalam kasih Kristus, boleh saling menopang, saling menasehati, saling menguatkan, saling membangun, sehingga kasih Tuhan itu senantiasa dan berkat Tuhan dicurahkan di mana ada kesatuan, kesatuan hati dan kesatuan di dalam roh. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya semua yang ajaib, semua hal yang besar, semua janji-janji yang belum digenapi di tahun ini, kami percaya pada waktu Tuhan sesuai dengan doa dan harapan-harapan kami. Kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Maka Tuhan yang akan menepati janji-janjinya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri juga doa kami ini, kami juga berkati akan pemerintahan bangsa dan negeri kami. Tuhan yang menolong negeri ini diluputkan dari semua bencana-bencana alam yang memakan banyak korban jiwa Tuhan. Jika hal itu Tuhan izinkan terjadi, kami berdoa supaya terjadi minimalisir korban-korban yang mengalami bencana ini. Kami juga berdoa supaya Indonesia senantiasa aman, sejahtera, damai Tuhan. Dijauhkan dari rancangan-rancangan iblis yang coba memecah belah bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mengalami kemajuan. Bangsa ini boleh melihat bahwa doa-doa daripada orang-orang benar mampu mengubah bangsa ini untuk mengalami pemulihan. Dan kami berdoa biarlah penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi atas bangsa dan negeri kami. Kami berdoa Tuhan berkati akan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri, seluruh pejabat-pejabat pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami supaya mereka semua hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga semua hal boleh mendatangkan kesejahteraan bagi negeri ini. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah, mari jemaat kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, dan kita siap menerima berkat. Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Saat ini tangan kami terangkat di hadirat-Mu. Engkau yang melihat setiap pribadi kami satu persatu. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu keperluan kami, dan Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Sebab itu hamba berdoa, biarlah turunlah berkat daripada Bapa Surga. Turunlah kasih setia, kasih karunia, rahmat, kemurahan, belas kasihan, pengurapan, terobosan, hadirat Tuhan digenapi, terjadi janji-janji Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus akan membuat kami semakin intim dengan Tuhan. Kami punya hubungan yang semakin membuat kami senantiasa merindukan Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kami percaya Bapa, hidup kami akan senantiasa dituntun sebagai domba-domba yang baik, yang setia kepada Gembala kami yang agung.
Terima kasih Bapa, sampai segala janji-janji Tuhan bahwa Engkau akan membawa kami senantiasa naik dan tidak pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Maka semua janji-janji yang besar ini kami terima sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah dan kami akan tinggal di dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.